Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terasa di studio. Audiensinya seperti ini. Bahagia, marilah kita pulang bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi alladzina balaghu fil fadli wal ulya. Amma ba'd. Ibu pengurus majelis taklim, mudah-mudahan tidak salah, apa lagi? Nur Jannah Persib. Kayaknya dulu kita pernah ketemu di lebaran yang sekian tahun. Mas halal di halal ada ya Nur Jannah dalam gitu. Tahu beriman bu? Masih ingat? Apa kabar? Nur Jannah. Oh, buka filenya. Nur Jannah, apa kabar? Tidak saja surga dunia tapi juga surga akhirat. Amin. Ibu Bapak Puji selaku ketua dan segala pengurus Majelis Taklim Nur Jannah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya harus nyanyi sama MC-nya deh. Biar suasananya suasana betul-betul kita di surga. Suasana di Jannah, cahayanya surga. Karena lihat wajah-wajah ibu-ibu itu, wajah-wajah kita itu adalah wajah-wajah yang penuh harapan, bukan wajah-wajah yang penuh penderitaan. Apalagi masih tanggal muda dan penderitaan. Tak tahu nanti kalau sudah tanggal tua. Baiti jannati, surgaku adalah rumahku adalah surgaku. Kalau pas tanggal muda. Baiti nari, rumahku bukan neraka ketika tanggal tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit sebagai atap kehidupan kita, yang setiap saat, setiap waktu, detik demi detik di majlis atau di masjid ini, di tempat mulia atau di rumah atau di kamar kita melangitkan doa-doa kita, mulai yang sederhana sampai yang paling panjang. Kita langitkan doa-doa itu untuk menggetarkan langitnya Allah, membangunkan seluruh penduduk langit dengan doa-doa kita. Maha Suci Allah yang telah menggelar bumi, termasuk bumi gerhana bumi, yang kemudian kita jadikan kampung halaman. Di bumi yang kita pijak ini adalah sarana fasilitas kita untuk menikmati, mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sederhana, yang berkualitas, yang berkuantitas, yang ada di sekitar kita, hukumnya wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu bentuk dari syukur kita adalah melangkahkan kaki, langkah demi langkah, satu langkah kebaikan, langkah berikutnya ada riwayat langkah kanan yang kita langkahkan adalah ke surganya Allah,
langkah kiri adalah langkah kita untuk menghindari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak ibu-ibu, Bapak terus ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ini berada di masjid adalah kesempatan yang terbaik karena karpet, keramik, baju pakaian kita, jendela, ornamen ini kelak akan jadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita. Maka manfaatkan sebaik mungkin di majelis ini dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa yang harus Ibu mohon izin dan mohon rekomendasi, saya rekomendasi setiap aktivitas ditambah Ibu dengan doa yang singkat, doa orang-orang salafus saleh. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Apa dia? Pelan-pelan. Ditulis Indonesia ada apa-apa. Ilahi sampun anak-anak. Ilahi anta maksudi. Apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Waridhoka matlubi. M-A-T-H tok matlubi. Ye, matlubi L-U-B-I lubi. Ye. Repeat one small. Okay, saya ulang sekali lagi ye. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sama-sama je, bareng-bareng together. Nah, di Islamidah itu kan jamaah oh jenazah. Bukan jamaah oh jamaah. Sama-sama je. Ilahi monggo. Nah, menggetarkan ini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Terjemahan bahasa Graha ini, ilahi ya Allah, Tuhanku, anta maksudi, kepada Engkau kami menggantungkan maksud. Maksud itu tujuan, menggantungkan seluruh maksud atau tujuan. Waridhoka matlubi, dan kepadamu mengharapkan ku cari. Waridhoka matlubi, kepadamu ridho ku cari. Atau bahasa terjemahan lain monggo. Yang jelas kita ingin mengharapkan ridho Allah dan menggantungkan seluruh tujuan maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian upaya kita untuk mentauhidkan, memperjelas lagi dan mempertegas lagi akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sepidan malih, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Dipun apalke putra-putrine dipun suwun minta diprintkan pakai MMT. Terus di satu rekomendasinya mohon izin kamu mau nanti buat status bikin status biar bagus, cari di Google, saya Google ada doa itu. Ramaikan, getarkan HP kita dengan doa makrifat itu. Setuju ya? Setuju, mohon tetap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhati lapang di pagi ini, di tanggal berapa ini? Tanggal 10 bulan September tahun 2011. Oke, tanggal setunggal mohon, tanggal setunggal. Jadi 11. Mudah-mudahan pagi ini adalah milik kita. Kita menikmati, kita menyenangkan, nanti pulang dengan wajah yang penuh berseri-seri karena sinar dari Nur Jannah. Oh iya, ibu-ibu rahmatullah, salah satu karakter ciri penghuni jamaah Majelis Taklim Nur Jannah adalah berkarakter takwa.
berkarakter takwa. Yang prakteknya, kalau kita ibu-ibu sudah praktek di rumah di masyarakat, prakteknya adalah Allah tara nafsaka khairan min ahadin. Tidak memandang dirinya, nah ini, tidak menilai dirinya, tidak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Nah ini cirinya jamaah Majelis Taklim Nur Jannah adalah tidak memandang dirinya, tidak menilai dirinya, tidak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Tapi yang ada adalah orang lain itu lebih baik dari kita. Karena dengan demikian kita akan terhindar dengan namanya ujub, apalagi dengan namanya takabur. Sekalipun sholat kita sudah bagus di atas rata-rata, sekalipun berlembar-lembar mushaf Quran kita baca, tapi tetap bergelora semangat untuk melihat orang lain itu lebih baik. Ketemu dengan orang yang tidak kenal, ya Allah itu lebih baik dari saya. Ketemu dengan anak yang lebih muda, ya Allah anak itu lebih baik dari saya. Dia dosanya masih sedikit dibanding dengan kita yang sudah berumur. Ya Allah, lihat orang yang ahli sedekah, ya Allah dia lebih baik dari saya. Dengan orang yang maksiat sekalipun ternyata Allah ta'ala nafsaka khair min ahadin. Ya Allah dia maksiat hari ini, tapi tidak tahu nanti justru husnul khatimah, kita tidak punya jaminan. Maka kalau ini diulang-ulang terus jadi kesadaran kita, insya Allah tidak ada yang sombong, insya Allah tidak ada yang ujub, insya Allah tidak ada yang takut dengan dirinya. Tapi yang ada adalah saling support, saling motivasi. Gitu gitu. Nah, ibu-ibu rahmatullah, sholawat bersanding salam mudah-mudahan menimpa kemampuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi inspirasi setiap kebaikan demi kebaikan kita, Rasul yang mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang rindu akan rahmat Allah, nah kita mulai dari akidah, kita mulai dari denyut jantung kita. Kami ilustrasikan dengan sebuah jantung ini. Nah, di jantung yang kita detak, dek itu, sejatinya adalah filosofis dari keberadaan Allah dalam tubuh kita. Bukankah ketika kita nadi kita pegang, kemudian kita sertakan lisan kita dengan Allah, 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 itu justru ada kedekatan kita dengan Allah. Sama kita ini ketika memanggil orang-orang yang kita cintai makin nyaman. Itu orang keluarga kita. Apalagi dengan Allah yang rajanya di raja yang memiliki keluarga kita. Maka seyogianya Allah sertakan dalam kerja kita. Allah, Allah, Allah. Boleh dengan jari-jari Allah, Allah, Allah. Tapi kalau kelihatan ya gini aja. Atau dengan apa itu tasbih yang elektrik itu, trek, Allah, Allah, Allah. Saya gini, Allah, 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 Allah. Atau pakai tasbih. Tapi kalau tidak nyaman, khawatir kalau dianggap ria, ya dibatin saja. Allah, Allah. Tapi pastikan Allah dalam dunia. Ibu-ibu, satu renungan sebelum materi adalah di surat Al-Fajr, Al-Fajr di ayat ke-24. Quran surat Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Kira-kira kalau ini kita resapi, siapa yang berkata ini dan kondisi di mana? Maka jawabannya adalah orang-orang yang penuh penyesalan. Kan kata?
Karena ketika nanti di akhirat itu orang-orang yang penuh penyesalan adalah dia yang ya Allah dulu kenapa di dunia terbiasa dengan gemerlapnya dunia sampai lupa alamat masjid, lupa dengan waktu zuhur asar maghrib, enggan untuk membaca Al-Quran, tangannya kaku untuk menghitung tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang ini adalah orang-orang yang nanti akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Konstruksi ayat ini diberikan dulu oleh Allah sekarang, tapi nanti kejadiannya di sana. Tentu tidak bisa kita gunakan pendekatan akal ini, tapi kita gunakan dengan pendekatan qalbu, hati dengan iman. Jika yang digunakan hanya akal, yang ada adalah seperti teman saya. Allah, mati yo mati. Allah, surga neraka ki opo ono? Apa ada? Dia muslim, dia Islam, tapi dia yakin, keyakinannya surga tidak ada. Kurang ajar itu. Kalau sudah tidak ngakui dengan alam akhirat, maka batalah keimanannya. Na'udzubillahi dzalik. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mudah-mudahan ibu jamaah Nurjana ini kelak tak ada satupun yang nanti akan berkata ini. Tidak akan berkata, ya Allah, andai kata dulu itu aku mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya, andai kata aku dulu itu mengikuti ajakan saudara-saudara kanan kiri kami, tidak akan kayak gini ya Allah. Tapi kan sudah menyesal, tapi kan sudah di akhirat. Ini yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Yang ada adalah penuh kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa selalu diwanti-wanti kita ini untuk mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung ada aji mumpung yang lain, maka tidak boleh tidak, harus kita lawan kemalasan itu, harus kita lawan kemungkaran itu. Yang ada adalah pompa semangat untuk yang baik, yang baik, yang baik. Kan mumpung masih hidup, maka persiapkan bekal yang cukup. Tidak penting ibu. Nah ini pun mau nyicip pulau nganter gitu, biar kelihatan gagah meskipun kurus. Sudah tidak waktunya lagi ibu kita ini memikirkan nanti surga dan neraka, pun lewat, pun kolongi, pun sudah kemarin-kemarin. Tapi yang ada saat ini adalah kita memastikan timbangan amal kebaikan dan keburukan kita kelak. Saya ulang, kami ulang. Sudah tidak waktunya lagi kita memikirkan surga neraka ya. Nanti neraka apa surga ya? Tidak. Tapi yang kita pikirkan adalah fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pastikan detik ini, mulai detik ini, bahwa kita termasuk orang-orang yang ayat 6, 7 surat Al-Qari'ah. Surat berapa? Boten hafal. Oh, makin di sana. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya itu adalah yang berat. Di amalnya ditimbang berat. Beratnya dari jamaah sholat fardu, beratnya dari amalan-amalan sholat sunnah yang lain, diperberat lagi dengan sedekah yang tersembunyi maupun yang terang-terangan tapi mengharap ridha Allah dan lain sebagainya. Amal ibadah, langkah kaki kita ataupun sedekah yang sangat sederhana, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dialah orang yang mendapatkan kehidupan penuh dengan kenikmatan. 'Ishatir radiyah, kehidupan yang penuh dengan mardhatillah, berarti surganya Allah otomatis. Jangan sampai ibu kita ini yang ayat berikutnya, pastikan timbangan kebaikan kita itu bukan berat di dosa, tapi berat di amal kebajikan, amal soleh.
Karena orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, lebih berat timbangan keburukannya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti ditimbang ibadah jamaahnya sedikit, ditimbang amalan-amalan sholat sunnah yang lain yang sedikit, sedekahnya timbangannya juga sedikit, maka dia termasuk golongan orang-orang yang fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu neraka. Neraka itu PANAS, panas. Nah, kita tidak ingin ayat yang berikutnya, tapi kita ingin ayat 2 ayat yang awal. Nanti ketika ditimbang, Nurjana apa kabar? Malaikat, saya siap ditimbang. Ternyata ditimbang dari pimpinannya sampai kemudian anggotanya, Mas Talim, saya ikut juga ya. Ketika ditimbang, nah, wa huwa fi 'ishatir radiyah. Karena kita pastikan waktu hidup kita, sisa hidup kita pastikan timbangan kebaikan-kebaikan kita memperberat dibanding dengan timbangan keburukan kita. Ini Ibu yang terpenting. Jadi, nah sekarang kita pastikan setiap waktu, setiap saat untuk timbangan kebaikan kita lebih berat ketimbang timbangan keburukan kita. Dengan demikian, insya Allah kita betul-betul masuk di nama yang sudah panjenengan sematkan, Majelis Taklim Nur Jannah, cahaya surganya ada karena kita pakai timbangan kebaikan itu. Kata dia, sepakat? Sepakat. Nah, sepakatan yang kedua, mohon maaf, mohon izin, ini yang harus saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui, apalagi menasihati. Nanti kita samakan frekuensi biar sama. Jadi tidak ada yang merasa saya menggurui apalagi menasihati, tapi sama-sama untuk membuka lagi yang kemarin sudah lewat, kemarin sudah tertutup dengan yang macam-macam itu. Kita buka lagi tentang nilai-nilai keislaman atau risalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Langsung materi. Nah, materi ini keren, yang dirisi Ibu. Ketika disodorkan oleh Ibu Babang tawasul. Kenapa Ibu? Karena di tengah-tengah masyarakat kita ini kan berseliweran. Di tengah-tengah keluarga dan handetolan kita, tetangga kita, masyarakat kita, ini ada pro dan kontra. Nah, di majelis ini kita tidak membahas tentang pro dan kontra. Kan ini khilafiyah. Mau didebat kayak apapun pasti punya dalil. Mau di karena ini kajiannya kajian yang ringan-ringan. Tapi kita ingin, nah tawasul itu pada kita letakkan pada proporsionalnya. Nah nanti berpulang pada kata kuncinya Ibu. Tawasul dan wasilah itu memang boomingnya di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i. Kampanye itu, saya rumahnya Lumbung Sari. Saya datang ke sini, didekatkan, saya mendekat ke sini karena ada undangan, namanya tawasul. Ibu dari rumah masing-masing datang ke sini, mendekat ke satu titik ini, satu tempat ini karena ada undangan, namanya tawasul. Jadi tawasul itu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah ini kita pahami dulu karena masih serampangan kita bahas tentang tawasul, apalagi kemudian dibumbui dengan mata-mata atau orang-orang yang tidak suka. Saya ulang, tawasul itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kata kuncinya. Sebuah upaya, sebuah ikhtiar, sebuah usaha dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Tawasul. Ilustrasi sebenarnya kayak tadi. Saya datang ke sini karena diundang, akhirnya mendekat.
Ada. Suara saya sampai ke telinga, sampai dekat di telinga, karena ada sound. Ya, mic. Nah, ini namanya wasilah. Maka ada dua kata, tawasul dan wasilah. Saya sampai di sini, dekat di sini, karena ada lantara, karena ada perantara. Bisa kendaraan, bisa karena undangan, WA, dan lain sebagainya. Itu namanya wasilah. Itu letakkan dulu ya. Nah ini, karena ini sesuatu yang klasik tapi tetap aktual. Nah, katanya. Jadi kita buka sebuah wacana, bukan wacana, sebuah wawasan yang kita ingin melihat pada potret yang sesungguhnya tentang tawasul dan wasilah. Meskipun dua-duanya mirip seperti mata uang lah, karena gambar satu dengan gambar yang lain tidak bisa disamakan. Ada tawasul, ada wasilah. Ada upaya untuk mendekatkan dengan Allah dengan cara apa? Dengan perantara apa? Kalau suara saya sampai ke telinga ibu-ibu karena ada perantara sound. Mata, materi bisa sampai ke pandangan ibu-ibu karena ada perantara proyektor, LCD, layar, dan lain sebagainya. Itu namanya tawasul. Maka ibu, tawasul dan wasilah dua hal yang selalu beriringan, yang selalu bergandengan. Layaknya kaki kanan sama kaki kiri kita, tawasul sama wasilah. Layaknya tangan kanan, tangan kiri kita, ada kanan, ada kiri. Namanya tawasul dan wasilah. Atau bisa dipahami ya? Jadi yang namanya tawasul itu upaya untuk dekat, sementara yang wasilah adalah perantara, piranti untuk agar bisa dekat. Itu namanya tawasul dan wasilah. Nah, jika dilihat dari definisinya, artinya kayak gini. Nah, layarnya kita buka dulu. Loh, malah ketutup lagi. Kita buka. Ya keren nih. Tawasul itu adalah tolakul muslim manfaati au abing difai dan seterusnya. Kalau dibahasakan kita memohon kepada Allah agar mendatangkan manfaat atau kebaikan atau menghindarkan bahaya keburukan dengan menyebut nama seorang nabi atau wali atau memuliakan atau ikram itu keduanya bagi bertawasul dengannya. Salah satu definisi. Kalau secara istilah adalah memohon kepada Allah. Ini kata kuncinya. Tetap memohon kepada Allah agar mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, atau menghindarkan keburukan, bahaya yang tidak nyaman itu dengan menyebut nama seorang nabi atau wali atau memuliakan, mengikramkan keduanya bagi bertawasul dengannya. Itu tawasul. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita ini menyebut dengan nama orang tua kita? Kan pertanyaan. Bagaimana kita menyebut dengan, kalau mantan nggak mungkin kan? Ya Allah. Ini itu tawasul. Nah ini pendapatnya, pendapat seorang Al-Hafidh Al-Abdari Asyad Al-Qawmi halaman 378. Bukunya tak bundi, betul kertas. Ini tawasul. Nah nanti akan lebih jelas lagi macam-macam tawasul. Itu tawasul. Jadi kalau dirangkum sebenarnya tawasul itu tetap kepada Allah, tetap kepada Allah dengan kemudian menyertakan asma Nabi dan seterusnya. Kita bandingkan hakikat wasilah. Hakikat wasilah itu adalah segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu tujuan. Ini pengertian umumnya. Secara umum, hakikat
wasilah adalah segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu tujuan. Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim di halaman 50 jilid 2 atau juz 2, namanya wasilah. Jadi segala sesuatu yang dapat menghubungkan, berarti perantara. Apa yang bisa menghubungkan namanya wasilah. Ini secara bahasa, secara umum. Nah, apakah, pertanyaan berikutnya Ibu, apakah kita wasilah, apakah kita tawasul, itu ada dalilnya? Nah, sekarang kan sedang ramai itu. Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana dasarnya? Kok kayak gitu, mana dasarnya? Apa undang-undangnya? Apa peraturannya? Apa dalilnya? Nah, ternyata Al-Quran 2 tempat, 2 surat menyebut tentang wasilah atau tawasul. Misalnya, apa dia? Kayak kuliah beneran, kuliah angkat pagi, 2 SKS. Yang pertama dalilnya di surah Al-Maidah ayat 35. Ini bisa dibaca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Masih ingat ya kaidahnya baca Quran dan efeknya baca Quran? Nah, sekedar mengingat ulang setiap huruf. Nah, di riwayat Imam Ahmad itu setiap huruf Al-Quran bukan huruf hijaiyah ya, bukan iqra, baca, bukan, tapi setiap huruf Al-Quran yang sudah dirangkai kayak gini, kayak di ayat ini, itu setiap huruf 10 kebaikan. Nah, kita ulang. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau ya ayyuhalladzina, ya-nya dibaca. Nah, satu huruf ya-nya dapat 10 kebaikan ketika kita baca. Alifnya dapat 10. Kemudian alif lagi, lamnya berikutnya, dal, ya, nun, masing-masing 10 kebaikan. Paham atau tidak isinya, terjemahannya secara otomatis, sudah tertransfer kebaikan itu di fa'amma man khaffat, fa'amma man thaqulat mawazinu tadi. Kurang apa Islam itu? Kurang apa orang mukmin itu? Kurang apa dengan Al-Quran sebagai hudan linnas? Kurang apa Al-Quran itu sebagai burhan, nuran mubinah? Wong satu huruf saja 10 kebaikan. Jika kita tidak mau dapat 10, apalagi di satu ayat dikalikan berapa hurufnya, kita kaya raya Ibu. ATM kita transfer kebaikan kita sudah kaya. Sambil ngantuk-ngantuk baca ini kan kaidahnya itu sudah dapat 10. Kalau tidak mau datang tanpa alasan syar'i kurang saja. Jadi ya ayyuhalladzina seterusnya itu 10 kebaikan satu huruf. Ditambah lagi dengan tadi macam-macam itu udah ada ayat Quran yang surat Al-Qari'ah kita baca sudah kaya raya. Itulah hebatnya orang beriman. Satu, orang beriman hebat lagi, bahkan oleh Rasulullah diabadikan takjubnya bagi orang mukmin itu, orang-orang lihat orang mukmin itu takjub karena satu, tadi dapat pahala yang banyak. Yang kedua, niat kita. Nah, kalau niat kita itu niat baik, ya Allah, ada undangan pengajian, ada undangan majelis taklim. Ya Allah, besok saya mau datang. Sudah ada rentet. Nah, niat itu Ibu tidak harus diucapin. Tidak harus diucapin, tapi sudah ada rentet di hati, punya keinginan, punya tekad keinginan itu, ya Allah, besok saya mau datang. Itu sudah niat, sudah otomatis. Niat kebaikan saja baru niat Allah kasih. Allah sudah catat kebaikan itu. Satu.
Tapi nanti kemudian di hari-harinya kok tidak jadi karena alasan A, B, C, D sampai Z, karena banyak alasan, maka dia tadi yang sudah niat itu tidak hilang, tetap sudah dapat nilai niatnya. Sementara, nah ini menakjubnya nih. Sementara ketika mau niat yang jahat, mau niat yang maksiat, mau niat yang mau niat gibah misalnya, gibah mau niat itu. Ya Allah, saya mau merasa, ya Allah. Bismillah, ya Allah, saya mau merasa. Gitu. Jadi udah niat. Baru niat untuk yang jahat saja, baru niat untuk memfitnah saja, baru niat untuk memposting berita yang tidak benar dengan orang lain, mau diposting, mau niat itu belum dicatat. Ditunggu, jangan tidak dulu malaikat. Tapi akan dicatat nanti ketika sudah dilaksanakan. Sudah niat bismillah, ya Allah, saya mau gibah. Ya Allah, saya mau marah. Ya Allah, saya mau memfitnah. Ya Allah, saya mau menggunjing. Nah, ketika sudah, ya Allah, saya mau ini, kemudian dilaksanakan, baru dicatat kejelekan itu, dicatat. Itulah yang menarik di orang mukmin.